warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Sobat SAR, ketemu lagi sama saya Kamila Fauzia di Rescue Case Banjarmasin. Kali ini saya ingin membawakan tema tentang bank nih, bersama dengan narasumber di sebelah saya yang cantik banget nih Mbak. Boleh perkenalkan diri mungkin? Halo Mami, halo sahabat Basarnas. Perkenalkan, nama saya RT RW. Kok RT RW ya, Rohmani Triretno Widowati atau biasa dipanggil Ratri. Jadi kalau Ratri. orang nama hitsnya ya Mbak, di suatu tempat, nah saya nama hitsnya, nama bekennya Ratri. Nggak ada Nama dari panggung, nama panjang sih. Nama panggung ya Mbak ya? Betul banget. Tadi kan ada RT RW, jadi saya udah siap jadi lurah dan camat sih Mbak Ami. Mantap. Thank you ya Mami, teman-teman sahabat Basarnas sudah thank you for having me, sudah mengundang saya datang di sini dan happy banget rasanya. Kami juga merasa berterima kasih banget udah mau jadi narasumber untuk hari ini ya Mbak ya. Iya, sama-sama, my pleasure Mbak. Katanya Mbak ini baru datang ya Mbak ya dari Balikpapan Mbak ke sini. Betul banget. Jadi ceritanya saya baru banget landing langsung lari ke mobil dan langsung ke kantor Basarnas. Jadi benar-benar tujuan pertama saya berkunjung langsung ke Basarnas. Berkunjung langsung nih, Iya. Lama ya kayak. Betul sekali, dan sambutannya udah luar biasa banget. Jadi tadi hawanya kalau nggak karena ada next agenda, saya nggak mau pulang Mbak. Udah di sini aja Mbak ya. Boleh. Di hire jadi pegawai Basarnas ya? Iya, boleh. Oke Mbak, saya mau nanya nih, first impression Mbak di kantor SAR Banjarmasin. Seneng banget karena tadi sambutannya hangat banget semuanya. Tadi kebetulan ketemu pertama kali itu sama Pak Putu, kemudian sama Pak Budi, sama Mbak Putri juga. Udah langsung disambut dari pintu luar sebelum saya masuk. Jadi happy banget karena memang first time saya main ke sini. Dan rasanya sudah seperti keluarga meskipun baru pertama kali saya ketemu beliau. Kayak bonding banget ya Mbak ya. Betul banget. Oke, tapi sebelumnya nih kita mau kenalan lebih dalam lagi sama Mbaknya tentang jabatannya mungkin. Oke, siap Mami. Siap. Mami dan rekan-rekan Basarnas, perkenalkan nama saya Ratri. Saya dari Government Business Head di Bank Mandiri Region 9 Kalimantan. Jadi Mbak, tugas saya mensupervisi seluruh nasabah all about government, nasabah kementerian, badan, lembaga di 5 provinsi yang ada di Kalimantan. Dari Kaltim, Kalsel, Kalbar, Kaltara, Kalteng, itu di bawah koordinasi saya, khususnya di government. Keren banget ya, 3B. Apa Beauty, tuh? Brain, Behavior. Mau saya traktir makan siang apa Mbak? Mas juga boleh, nanti saya traktir semuanya. Waduh. Oke nih Mbak Ratri yang keren banget narasumber kali ini. Saya mau langsung aja nanya nih. Pengalaman sebelumnya kan belum pernah nih ke kantor SAR Banjarmasin. Mau ngapain sih Mbak ke kantor SAR Banjarmasin? Yang pasti sih satu, saya silaturahmi Mbak, karena buat saya silaturahmi itu penting banget. Ada istilah di saya seduluran salawase, karena kebetulan saya diimpor dari Jawa ya Mbak ya. Saya dari Jawa diimpor ke Kalimantan. Bahasa Jawanya seduluran salawase itu silaturahmi selamanya. Nah, dengan saya kunjungan ke sini, saya bersilaturahmi tentunya, dan apalagi terima kasih banyak nih dari keluarga besar Basarnas. Bank Mandiri itu kan dipercaya untuk kita menjalin kerjasama yang luar biasa ya Mbak ya. Kalau boleh dibilang ya transaksional, baik itu dari Basarnas maupun di kepegawaian, payroll, maupun tukin dan lain-lainnya, itu mempercayakan ke Bank Mandiri. Jadi saya harus secara rutin berkunjung itu tidak hanya silaturahmi, tapi bisa mengevaluasi nih Mbak, apa yang menjadi perbaikan kami mungkin. Atau mungkin kalau tadi sih kata Bapak, alhamdulillah udah bagus semuanya. Jadi harapan kami ya Mandiri selalu di hati. Bapak dan Mbak tuh pokoknya mandiri, nggak ada yang lainnya. Itu sih Mbak. Terkait dengan kerja sama Basarnas. Udah berapa tahun nih Mandiri sama Basarnas kerja sama nih? Mandiri sama Basarnas sebetulnya sudah lama ya Mbak. Cuma memang kemarin kita ada MOU kesepakatan itu di tahun ini Mbak dengan Bank Mandiri, betul. Kita kemarin sempat MOU live juga dari pusat, Mandiri pusat, dan alhamdulillah akhirnya secara turun-turunannya juga ke daerah-daerah kita lebih mempererat lagi silaturahmi ini. Gitu. Kalau misalnya keuntungan dari kerjasamanya nih antara kedua belah pihak. Nah, itulah Mbak yang pengen saya sharingin ya, pengen saya ceritain. Sebetulnya bank itu kan banyak banget ya Mbak. Jangankan bank Danantara gitu. Di Danantara kan ada Bank Himbara, ada 4 Himbara, kemudian ada belum yang lainnya ada bank swasta juga, belum ada bank daerah juga. Sebetulnya semua bank itu sama Mbak, sama-sama punya rekening, sama-sama mungkin kurang lebih gambaran produknya sama. Tapi apa sih yang beda dari Bank Mandiri? Nah itu ya bedanya. Jadi
Mandiri itu kenapa saya bilang beda dengan yang lainnya? Karena kita memiliki banyak sekali jenis-jenis produk yang menurut saya pegawai maupun instansi ataupun dari satker ya Mbak ya, tidak hanya oh saya punya loh akun di Bank Mandiri, tapi apa sih value yang ditambahkan? Ya, Pengennya tuh yang semula belum ada jadi ada, yang semula sudah ada semakin lebih lagi merasakan value dan benefitnya. Misalnya Mbak, kayak contohnya nih ya, kalau misalnya cuma payroll tukin, ya semua bank sama, uang masuk terus keluar. Ya. Tapi saya pengennya gimana caranya pegawai itu bisa merasakan oh dengan saya payroll di Bank Mandiri, saya jadi punya aset loh, Ya. Misalnya jadi punya rumah, Ya, betul. Atau saya jadi punya investasi loh, atau sekarang yang lagi viral nih Mbak, yang lagi viral itu kan ada reksadana, reksadana pun ada banyak banget ya, ada pasar uang, ada campuran, ada saham, kemudian ada emas. Gimana caranya pegawai itu tidak hanya sebatas uang masuk di setiap bulannya, setiap bulan gitu ya, kemudian habis gara-gara Shopee, gara-gara Tokped, gara-gara yang lain-lainnya Lazada habis gitu, tapi bikin mendapatkan value yang berbeda yang nantinya benefitnya untuk pegawai. Jadi kalau zaman dulu banyak yang mau menjelang pensiun bingung karena baru mau mulai berinvestasi, baru mau mulai berbisnis setelah pensiun, sekarang saya nggak pengen Mbak, pengennya sejak dini. Makanya sekarang banyak kan kayak cerita-cerita anak-anak muda yang menginspirasi, masih muda uangnya udah puluhan miliar, udah ratusan miliar. Nah saya itu Mbak di nasional, saya lagi punya program bagaimana caranya saya bisa membuat pegawai tapi rasa pebisnis. Gimana? Nah, misalnya nih dengan investasi, kalau misalnya selama ini yang tadi saya bilang, ya udahlah uang setiap bulan masuk ke rekening, habis itu udah habis selesai. Tapi saya lagi mengajarkan teman-teman nih Mbak, yang setiap bulan uang sisanya tadi, jangan hanya sekedar diam saja di rekening, tapi Bank Mandiri punya banyak loh solusi produk. Contohnya, kita punya yang paling mudah ya, yang paling mudah diakses dari Livin ini Mbak. Dari Livin kita punya namanya Livin Investasi. Nah, Livin Investasi itu teman-teman bisa coba deh, jangankan uang besar-besar. Contoh, Mbak, dari gaji saya setiap bulan saya punya uang sisa 100.000 gitu. 100.000 kalau didiamin di rekening aja, ya nggak salah Mbak, sah-sah aja. Tapi kan happy ya kalau 100.000 ini bisa ada bonusnya gitu. Even 101.000 misalnya. Nah, gimana caranya? Kita punya banyak alternatif produk Mbak. Kalau misalnya anak-anak milenial sekarang tuh biasanya suka banget misalnya, Mbak saya mau main saham. Kalau memang secara adrenalin, passionnya, wah saya sukanya yang tertantang nih, saya pinginnya yang naiknya cepat, saya pengen yang untungnya cepat. Ya mungkin saham adalah sebagai salah satu alternatif. Kita ada juga reksadana pasar uang, kita ada campuran. Jadi kalau pasar uang itu yang benar-benar sudah pasti safe, sudah pasti ibaratnya nggak untung, ya kayak deposito lah Mbak, cuma profitnya sedikit di atas dari deposito. Kita ada campuran. Campuran ini buat teman-teman muda-mudi yang saya pengen aman, tapi saya pengen profitnya tinggi. Nah itu kan. Gimana tuh Mbak? Jadi kita tempatin ke saham campuran, artinya dia in the middle Mbak, antara tadi kalau yang saham high risk high return, ya kalau yang pasar uang itu udah jelas pasti dia aman, cuma profitnya kecil, jadi low risk low return. Sedangkan yang di tengah-tengah ini Mbak bisa resikonya menengah, profitnya pun juga menengah juga. Artinya di antara tadi si pasar uang, reksadana pasar uang dengan si saham tadi. Itu bisa Mbak tinggal download di Livin, Livin nanti masuk ke Livin Investasi, bisa coba trial Mbak, 100.000 sisihkan aja. Nanti boleh dibagi-bagi. Itu kan minimal penempatan sekali itu hanya 10.000. Bisa hanya 10.000. Jadi dari 100.000 tuh bisa dibagi-bagi aja, nanti yang 10.000 misalnya ke pasar uang, 10.000 ke campuran misalnya. Jadi itulah kerennya Bank Mandiri. Kalau tetangga lainnya belum semuanya bisa jadi satu di situ. Kalau di kita lagi Mbak, ini kita lagi menjual misalnya ada produk obligasi pemerintah, Suku, Ori, ST, SBR atau banyak lagi jenis-jenisnya. Nah dari situ bisa nih Mbak, misalnya ada rezeki lebih, 1 juta pengen dapat profit lebih besar misalnya, tapi saya mau yang secure, saya mau yang aman, saya bener-bener yang nggak mau rugi, artinya bener-bener yang hidup tenang lah, nggak mau spekulasi, ya sudah ditempatkan ke obligasi, itu salah satu alternatif yang tenang. Lagi Mbak, misalnya banyak ya Mbak ya? Banyak banget. Lagi misalnya, Mbak saya pingin ini lagi heboh emas nih, heboh emas, gimana Mbak caranya? Saya kan belum punya uang banyak untuk beli besar gitu.
bisanya misalnya cuma beli 1 gram, tapi saya pinginnya beli yang lebih besar. Nah, tipsnya Mbak, saya kasih tahu nih. Kalau di Basarnas, ini kan karena sudah menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri, kita tuh punya program bunga khusus Mbak, untuk pengajuan kredit serbaguna mandiri. Nah, kredit serbaguna mandiri itu khusus Basarnas, bunganya kan bunga spesial, promo kerjasama. Nanti pengajuan kredit akan disesuaikan dengan dari salary-nya, kemudian dari intinya dari penghasilan dan kredit yang saat ini sedang berjalan, nanti akan muncul nih setelah kita analisa akan tahu, oh kira-kira misalnya Mbak Ami ya, oh Mbak Ami bisa nih saya kasih fasilitas misalnya 300 juta misalnya, 300 juta kita ambil let's say jangka, kan Mbak Ami masih panjang ya, misal 15 tahun kreditnya. Nah, nanti dari uang yang tadi cair kita berikan fasilitas kredit, begitu cair jangan dibuat beli mobil baru. Mobil nggak salah sih Mbak, oke juga. Tapi kita kalau bisa skala prioritas gitu Mbak. Nanti monggo menurut Mbak yang skala prioritas yang mana. Tapi kalau fokusnya pengen investasi, begitu uang itu cair, bisa dibagi-bagi Mbak. Nanti ada yang beli ke pasar uang, ada yang beli ke saham, campuran, kemudian boleh dicoba ke deposito juga, obligasi, dan nanti ada yang sebagian lagi buat beli logam mulia. Logam mulia kan lagi viral banget juga ya. Nah, mau beli berapapun, jangan khawatir Mbak Ami, tinggal bilang Mandiri aja. Bank Mandiri nanti yang memberikan fasilitas kreditnya, Mbak Ami tinggal bayar bulanannya. Oh gitu ya. Tinggal ngangsur dari gaji gitu. Jadi kreditnya dari Mandiri ya? Kreditnya dari kita, dan sudah banyak sekali nasabah atau pegawai yang merasakan benefit banget. Saya ingat banget, paling deket deh di Kalimantan. Januari 2024 kemarin, 1 gram kalau nggak salah harga logam mulia itu hanya 1 juta. Pada beli, kemudian ngajuin kredit kita bunga cuma sekitar 8,25 sampai 9,5%. Setelah itu, begitu 2 tahun ke depan, sekarang 1 gram sudah hampir, bahkan kalau di toko emas sekarang ada yang 3 juta, ada yang 3,3 Mbak, saking langkanya barang-barang logam mulia tadi. Jadi banyak Mbak variasinya, investasi jenis kita banyak, pokoknya apapun transaksinya Mandiri aja deh. Karena kita bisa ngasih solusi, jadi nggak cuma Mbak punya rekening di kami, setiap gajian untuk ke ATM ambil cash atau mungkin transfer uangnya habis, enggak. Tapi Bank Mandiri ngebantuin semua pegawai, anggota, masyarakat, bagaimana caranya kita bisa tumbuh berkembang bersama. Jadi makanya kita punya tagline spirit memakmurkan negeri juga ya. Gimana caranya kita bisa membuat pegawai kita tuh ada rasa, ada jiwa bisnisnya. Karena saya tahu pegawai itu kan waktunya sering habis ya Mbak. Pagi sampai malam, tiba-tiba pagi, tiba-tiba malam lagi, cepet banget. Kalau kita nggak bijak, kita nggak smart, yang ada kita waktunya habis tapi kita nggak menghasilkan apapun. Nah, jadi sering-seringlah nanti kontak-kontak dengan Bank Mandiri. Bank Mandiri juga akan sering datang ke sini juga. Jangan sungkan Mbak, tanya-tanya apa ya Mbak kira-kira, bahkan Mbak bisa plan Mbak, boleh dong dibantu, saya punya uang sekian nih kira-kira setiap bulan. Nanti gimana ya caranya biar saya bisa mengelola financial. Nah, itu Mbak, financial plan sama Mbak. Hati-hati, Shopee itu godaannya besar banget. Atau brand-brand yang lainnya lah, warnanya orange, warnanya hijau, warna apa. Itu Mbak, 11 kayaknya cuma 50.000, tapi jumlahnya 10, 20, sama aja habis. Nggak salah Mbak, tapi maksud saya ya tadi dengan bijak dibagi. Oke, yang ini dengan jajan bebas, nanti yang ini ada investasinya. Nah, dengan adanya planning dari Mandiri Mbak, Livin Investasi, Mbak itu jajannya dapat, investasinya juga dapat. Jadi udah langsung di planning nih, misalnya nanti Mbak setiap bulan, kita paling simpel deh, ada MTR, Mandiri Tabungan Rencana misalnya. Nanti dibagi setiap bulan saya punya budget misalnya nih, Mbak punya uang sisa 1 juta misalnya. Nanti yang 500.000 buat jajan bebas, mau di toko kuning, toko hijau, toko hitam, apapun lah ya semuanya. Yang sisanya udah ke planning di investasi. Jadi, Mbak udah nanti akan merasakan, gak usah lama-lama deh, setahun aja udah ngerasain bedanya. Oh ini ternyata lebih oke ya, karena kalau uangnya di rekening semua, Mbak nggak mengelola dengan baik, bisa jadi uangnya larinya ke yang toko-toko tadi semuanya. Betul, berarti Mandiri ini bantu kita buat banget. Jadi kita nggak hanya Mbak ada rekening di kita, tapi kita ngebantuin Mbak, ini loh Mbak caranya kayak gini, ini begini. Ya, oke Mbak. Terus saya mau nanya soal kris nih Mbak. Oke. Kan saya nih suka banget, saya ini nggak pegang duit cash, saya ini cashless, tapi suka kris. Gitu, jajan bisa nggak sih Mbak? Bisa banget, gitu. Bisa banget. Gimana caranya maksudnya dilimitin Mbak mau dibatasin atau? Ya kayak dibatasin, kayak saya tuh cashless, tapi saya selalu nge-scan terus sama aja kan buang-buang. Iya, sebetulnya gini sih Mbak, sebetulnya kalau limit kris itu kita belanja pakai QR itu ada batas maksimal tapi masih besar juga, 10 juta.
juta. Iya, 10 juta itu masih bisa jadi dalam satu hari itu 10 juta. 10 juta. Makanya tadi Mbak, dengan link investasi, jadi Mbak itu udah sisakan rekening, yang di rekening Mbak tuh yang bener-bener ya yang uang yang boleh dipakai jajan gitu. Jadi jangan semuanya dibiarin di rekening, nanti akan Jadi dibagi, kita masukkan dulu. Betul. Jadi Mbak nanti bisa nambah aset terus, entah itu rumah baru, entah itu nanti mungkin investasi yang lainnya, tadi seperti reksadana pasar uang, saham, campuran, atau Mbak misalnya punya logam mulia, atau misalnya punya obligasi, bahkan yang lagi viral juga, Mbak aku pengen belajar kripto dong, atau kripto. Bitcoin, boleh silahkan. Yang pasti pesan saya adalah kalau mau main investasi apapun bentuknya, bermainlah dengan bijak. Karena anak-anak muda zaman sekarang kadang sulit mengontrol, jangankan teman-teman, saya pun juga sama masih sulit mengontrol emosi. Misalnya pertama ikut sedikit, kecil, profitnya besar, hawanya udah langsung semua harta yang ada di tabungan kita saya pengen dimasukin semuanya. Nah itu jangan sampai kayak gitu, karena kita nggak bisa menjamin, investasi apapun tidak pernah akan menjamin bahwa sebulan lagi pasti naik, 2 bulan lagi pasti naik, enggak. Itulah kenapa tadi dipilah-pilah. Jadi benar-benar yang masuk ke yang untuk jangka panjang, ya benar-benar dana yang ya udah itu buat jangka panjang. Ya, dan kalau ditanya Mbak Ratri gimana pengalamannya berinvestasi? Wah ya sangat menguntungkan banget ya, karena saya sudah nge-planningnya tepat. Jangan sampai yang harusnya untuk jangka panjang Mbak tempatin, Mbak memikirkan, membayangkan dia akan oke di jangka pendek, nggak bisa. Ya, jadi ya harus diatur, disesuaikan dengan masing-masing. Jadi kalau ditanya Mbak Ratri investasi apa yang paling bagus? Ya semuanya bagus sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Berarti harus planning bijak dulu ya Betul, Mbak? Betul banget. Dan yang pasti yang namanya investasi itu nggak ada yang instan sih Mbak, menurut saya. Ya kalau misalnya Mbak mau yang instan ya pasti profitnya ya nggak optimal juga. Profitnya ya so-so aja. Oke, tadi kan Mbak ada mention rumah baru nih Mbak. Ya. Gimana nih Mbak? Bisa nggak kredit rumah di Mandiri? Bisa banget di Mandiri Palu Gada Mbak. Pokoknya semuanya ada. Jadi teman-teman, pengalaman ya teman-teman ya, rumah itu kan nomor satu ya, entah itu cewek maupun cowok. Ya, betul. Nah apalagi di Bank Mandiri itu punya rumah, ada rumah FLPP. Rumah FLPP itu rumah subsidi Mbak. Rumah subsidi kalau kadang pegawai di level tertentu nih, misalnya kadang cleaning service atau misalnya pilotnya leader gitu. Biasanya mereka nggak pede kalau misalnya mau beli rumah, masa saya beli rumah gitu kan mahal-mahal. Jangan khawatir, kita punya rumah subsidi yang harganya itu memang sangat terjangkau dan memang disetting buat teman-teman yang gaji itu range sekitar 2-8 jutaan. Iya, nanti di setiap daerah ada dan tinggal dikondisikan. Misalnya, Mbak, terus kalau nanti tiba-tiba saya sudah punya rezeki banyak, tiba-tiba sih mau beli rumah lagi, boleh, silahkan. Boleh, ya, cuma memang syarat pertama harus belum pernah ada fasilitas kredit rumah ya, apapun dimanapun. Jadi itu bisa menikmati fasilitas rumah subsidi. Dan itu asik banget loh Mbak, maksudnya selain cicilannya tadi murah ya, ringan ya untuk pegawai, daripada teman-teman ngekos ya teman-teman. Nah ini edukasi buat teman-teman. Sekarang itu banyak anak-anak Gen Z, Gen Alpha ya, mereka lebih milih Mbak ngekos aja, ngekos itu nggak tenang teman-teman. Kalau memang misalnya selisihnya cuma sedikit, karena saya pernah punya pengalaman Mbak, dulu saat FLPP pertama kali keluar, kalau nggak salah angsurannya itu cuma sekitar, saya lupa ya Mbak, 800 sampai 900 ribuan per bulan. Sedangkan ngekos, sedangkan ngekos itu kurang lebih segitu. Maksud saya daripada buat ngekos, ya oke lah boleh ngekos sambil nunggu si rumah ini jadi ya Mbak ya. Tapi sambil kita punya sudah punya rumah, siapa tahu nanti teman-teman setelah ini rumah lunas, teman-teman mau beli yang lebih mewah lagi, tinggal disewakan aja. Jadi aset berjalan deh. Gitu. Jadi sudah punya income. Nah makanya yuk kita sama-sama kita punya mindset bahwa meskipun kita pegawai, tapi mentality kita tuh kita sudah rasa pebisnis gitu loh Mbak. Karena pengalaman saya menghandle banyak nasabah-nasabah pebisnis besar, baik itu dulu di Jawa maupun sekarang di Kalimantan. Yang namanya bisnis itu nggak mudah teman-teman. Yang namanya bisnis itu butuh kita kalau bisa in charge langsung, kita aware langsung, karena katanya kalau dititipkan ke orang lain
dan lain-lain. Kita tidak bisa pastikan bahwa ya everything is gonna be okay. Iya. Nggak bisa. Jadi ya kita harus ikut in charge, harus ikut turun. Nah paling tidak waktu kita belum ada, mungkin modal juga belum besar, ya sudah belajarlah investasi dulu sejak dini dari hal atau nominal yang kecil, yang paling ringan. Teman-teman kita punya live investasi, kita komplit ya mbak. Di live itu semuanya ada. Live investasi, live suka. Kalau teman-teman suka nonton konser, bisa ya, nonton bola, teman-teman semuanya ada di event-event lari. Jadi semua event-event besar di nasional itu ada di Livin Suka. Bahkan buat teman-teman nih, Mbak Ami aslinya dari mana? Dari sini, Mbak. Oh, dari sini ya. Misal saya deh ya. Saya kan orang Jawa yang dinas di Kalimantan. Saya tiba-tiba kok kangen ya, saya dari Semarang, saya kangen makan bandeng misalnya. Kok bandeng di sini nggak sama kayak di Semarang? Udah, saya tinggal masuk dari Livin Suka, saya bisa pesan bandeng itu. Bandeng yang tadinya hanya ada di IG, saya scroll, saya pesan di Livin Suka, saya bisa pesan dan langsung nyampe, dikirim ke Balikpapan. Semuanya ada, jadi bukan karena saya dari Mandiri ya mbak, kalau saya memang selalu kepo mbak. Semua e-mobile atau mobile bankingnya bank tuh saya punya, saya ada. Tapi insya Allah belum ada yang sekeren kita sih. Mandiri itu belum ada ya mbak? Boleh dicoba mbak, biar bisa testimoni juga kan nanti. Pasti, kalau saya coba. Kalau saya kan karena memang rutin ya, dan saya selalu, sebenarnya kenapa saya belajar punya semua bank, lebih ke personal experience saya, dan saya bisa menceritakan ke teman-teman juga kan. Apa sih, dan kalau memang ada yang lebih oke, pasti saya akan ceritakan juga. Oke. Ada nggak kesan buat anak-anak Gen Z nih mbak? Pengelolaan duit gimana nih mbak? Kalau saya sering ditanya siap saya ngisi di sesi baik di internal maupun di eksternal ya, kan ada kata-kata hari ini gitu, atau kata-kata hari ini, apa sih quote-nya Mbak Ratri gitu. Saya sering bilang ke teman-teman, with Allah nothing is impossible. Artinya gini teman-teman, yang namanya kita bekerja, kehidupan, bersosialisasi itu kan udah satu circle ya mbak. Kalau kita kerjanya semangat, kita all out, kita dedikasi tinggi, kita bener-bener yang bisa deliver beyond expectation result gitu ya, otomatis kita harus bisa menjalin relationship atau sosialisasi tuh yang oke banget. Banyak teman, banyak kenalan, banyak rezeki, itu udah prinsip nih. Terus ditambah kita semangatnya tuh bener-bener yang ingin memberikan terbaik untuk dunia ini. Nah otomatis kan Allah kan bakal memberikan kita rezeki yang luar biasa juga, yang kita nggak pernah duga nih sumbernya dari mana. Nah dengan rezeki banyak, rezeki itu kan nggak hanya dalam bentuk uang ya mbak, rezeki itu kan dalam bentuk banyak hal, dan untuk berbuat baik itu kan tidak harus hal yang rumit juga. Saya senyum sama Mbak Ami aja, insya Allah udah berkah banget kan mbak. Nah menanamkan hal kayak gitu, otomatis kita akan menghasilkan banyak rezeki yang nanti tanpa disadari itu akan bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi dari bagaimana kehidupan kita. Nah kehidupan kita tadi ya mbak, inline ke investasi. Jadi saya belajar banyak hal dari banyak orang juga sih mbak. Jadi tahu, oh ternyata ini yang lebih tepat, oh ini yang kurang, oh ini yang harus saya tingkatin, oh ini harus saya agak rem, oh ini harus saya fokusin, oh ini kayaknya enggak deh, cuma buat coba-coba aja. Nah dari situ kita harus semakin jangan pernah sia-siain waktu deh. Pokoknya kata-kata with all nothing is impossible tuh menurut saya nggak ada yang nggak bisa di dunia ini sih mbak. Yang ada tuh cuma orang yang males dan nggak mau berusaha. Nah banyak nih anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha yang sering tanya ke saya kan, berarti kok kayaknya Mbak Ratri tuh nggak pernah sedih sih, kok kayaknya nggak pernah capek sih gitu. Itu selalu yang, karena saya sering mengisi sharing session di entah internal eksternal juga ya mbak. Saya bilang gini, terus kalau saya bilang ke Mbak Ami saya lagi sedih loh, Mbak Ami bisa apa? Paling cuma bilang semangat ya mbak. Nah semangat ya, semoga segera happy kembali, selesai. Jadi jangan bikin hidup kita susah. Terkadang hidup kita kenapa semakin kerasa susah, ya kita sendiri yang bikin tanpa kita sadarin. Jadi nggak usah terlalu banyak ngurusin orang, nggak usah terlalu banyak ngurusin hal yang nggak penting. Mending ngurusin gimana caranya kita bisa memperbaiki diri, kita bisa upgrade. Kalau memang ada kekurangan, jangan pernah salahin orang, evaluasi diri. Terkadang kelemahan kita, ini salahnya Mbak Ami nih, gara-gara Mbak Ami ini begini-gini. Padahal sebenarnya diri kita yang harus diperbaiki, bukan orang lain. Cuma kita kadang suka nggak tega lihat diri kita sendiri. Harusnya kita nih yang banyak introspeksi diri gitu. Jadi kalau udah kayak gitu rasanya happy mbak. Rasanya itu kita kayak
ngeliatin ibadah, nggak ada beban, kasih yang terbaik, kinerja yang terbaik, tanpa disadarin kinerja kita pun bagus, atasan kita juga senang dengan kerjaan kita. Jadi kayak rezeki otomatis mengalir. Kalau angkanya bagus, kinerjanya bagus, relationship-nya bagus, ekstrakurikuler kita bagus, nggak ada alasan leader kita nggak selalu ingat kita sih. Iya, betul. Ya, dan itu mau di sisi manapun ya, bukan hanya pegawai, mau itu pebisnis maupun yang lain, ya kurang lebih poin atau kisi-kisinya kurang lebih sama. Karena kebetulan saya kalau di Bank Mandiri kan nasabah saya komplit banget ya Mbak. Ada dari pebisnis, stakeholdernya ada dari government, ada pokoknya komplit semuanya ada di kita. Dan saya belajar dari beliau-beliau semuanya. Jadi jangan pernah putus asa karena penyesalan tuh pasti datang belakangan. Kalau kita sekarang males-males saat ini buat teman-teman milenial, Gen Z, Gen Alpha, ya jangan salahin kalau menyesalnya sih nanti. Dan nggak ada kata terlambat. Misalnya, waduh, aku kemarin udah terlanjur males-malesan nih, aku udah terlanjur santai-santai nih. Ya sudah, mulai detik ini, hari ini, saat ini juga berubah. Kalau masih nanti, ya udah, the end of the world. Dan isinya hanya menyesal dan menyesal aja. Betul. Ya, itu sih teman-teman. Bagus banget ya guys, kata-kata dari Mbak Ratri ini saya termotivasi sekali. Semangat, karena saya mau mulai karir di Bank Mandiri itu dari bawah Mbak. Kan kalau di kita kan ada yang langsung masuk jadi officer, ada yang dari pelaksana. Jadi saya tahu perasaan teman-teman yang dari bawah, misalnya Mbak kan saya dari bawah Mbak, dari susah. Saya juga sama, tapi kenapa kok kadang bilang kok Mbak Ratri bisa di usia segini di posisi sekarang? Ya kerja keras kita, berusaha. Allah tuh udah pasti Mbak, kita minta ke Allah, orang kita nggak pernah minta aja pasti dikasih. Betul, Coba, betul. Mami setiap hari nafas pernah nggak bangun tidur, ya Allah berikan hamba nafas hari ini ya Allah gitu. Nggak pernah kan? Pernah. Tapi Allah selalu kasih kan, apalagi kalau kita minta. Betul. Kadang kita sibuk tapi kita lupa minta, padahal Allah tuh se-welcome itu gitu. Minta sekecil apapun, makanya apa yang ada di pikiran kita harus yang positif. Karena apa yang keluar dari mulut kita, yaitu yang ada di pikiran kita dan hati kita. Kalau kita keluarnya negatif, ya jangan salahin kalau dapatnya negatif. Berarti kalau masih ada hal negatif yang kita dapetin, ya berarti kita selalu menanamnya negatif. Jadi jangan izinkan aura negatif, pikiran negatif itu menempel di hidup kita. Cukup yang positif-positif aja. Di end deh kalau sama yang negatif. Oke Mbak, habis nih Mbak rencananya mau kemana nih Mbak? Saya habis ini, jadi karena memang saya jarang ke Kalsel juga, nggak sering karena home base-nya di Kaltim. Saya udah diculik Mbak Resti. Pokoknya seminggu ini saya full, agenda full maraton dari nasabah ke nasabah. Ini pun tadi sebenarnya kan nggak ada agenda ini ya Mbak. Iya betul. Saya tadi Pak sebentar ke nasabah sebentar, kembali lagi. Ini udah harus janjian lagi, harusnya jam 1:30 tadi. Tapi spesial buat Mbak Ami dan teman-teman Basarnas. Saya siap meluangkan waktu ekstra. Mohon maaf lahir batin Mbak Resti, agak terlambat sedikit Mbak Resti. Oke, ini teman-teman udah akhir sesi ini ya. Terima kasih kepada Mbak Ratri udah sama-sama. Thank you for having me ya Mbak. Terima kasih sudah mengundang saya, teman-teman semua. Thank you ya Mas, makasih banyak ya. Oke, sebelum kita tutup, boleh nggak Mbak kalau misalnya saya sebut Basarnas, Mbak ngomong Afiknam, Jagat sama Gram. Afiknam, Jagat sama Gram. Oke. Afiknam, Jagat sama Gram. Oke, teman-teman. Basarnas, Afiknam, Jagat dan Gram. Sama Gram. Oh, boleh diulang lagi. Oke, bisa diulang. Afiknam, Jagat sama Gram. Jagat sama Gram. Oke. Basarnas, Afiknam, Jagat sama Gram. Yeay! Sarangnya.